Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, walaupun kita belajar di rumah, tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerhana bulan dan matahari. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang dapat Ibu sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerhana matahari. Ada yang tahu enggak apa itu pengertian dari gerhana matahari? Ayo, apa ya pengertian dari gerhana matahari? Nah, anak-anak, gerhana matahari itu terjadi apabila posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi. Matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari yang menyinari bumi. Nah, walaupun bulan lebih kecil dari matahari, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari dengan sepenuhnya. Nah, anak-anak, gerhana matahari itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada gerhana matahari total, yang kedua ada gerhana matahari sebagian, dan yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu pada saat ini. Nah, anak-anak, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama ada gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total terjadi ketika bulan menutupnya seluruh matahari, sehingga matahari tidak bisa menyinari bumi. Nah, bisa kita lihat bahwa matahari tertutup oleh bayangan bulan seperti yang ada di gambar. Nah, seperti itu ya anak-anak. Lalu, yang kedua ada gerhana matahari sebagian. Nah, gerhana matahari sebagian adalah bulan menutupi matahari namun membentuk seperti bulan sabit karena tertutupnya itu hanya sebagian saja. Seperti itu ya anak-anak. Kita bisa lihat contoh yang ada pada gambar. Nah, yang ketiga ada gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin terjadi apabila posisi bulan menutupi matahari namun cahaya matahari masih terlihat dan membentuk seperti cincin. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gambar yang Ibu tampilkan pada video ini. Nah, yang gambar ketiga ya. Nah, anak-anak, gerhana matahari ini tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Jadi waktunya antara 0 detik sampai dengan 7 menit 39 detik ya. Nah, ketika gerhana berlangsung,
orang-orang itu dilarang untuk melihat gerhana matahari secara langsung. Karena apa? Karena jika kita melihat secara langsung, maka akan mengalami kerusakan pada retina mata. Jadi anak-anak, jika kita ingin melihat gerhana matahari, hendaknya kita menggunakan kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari tersebut agar mata kita tidak rusak ya. Lalu, gerhana matahari tidak terjadi setiap fase bulan baru karena orbit bulan memiliki kemiringan 5 derajat terhadap bidang ekliptikal. Nah, seperti itu ya anak-anak tentang gerhana matahari. Apakah dapat dipahami? Baik, jika dapat dipahami, sekarang kita akan membahas tentang gerhana bulan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang gerhana bulan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa itu gerhana bulan? Ada yang tahu apa itu gerhana bulan? Ayo, apa ya? Nah, gerhana bulan terjadi apabila sebagian atau seluruhnya penampang bulan oleh bayangan bumi, dan terjadi apabila bumi, matahari, dan bulan pada satu garis lurus. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, gerhana bulan berbeda dengan gerhana matahari, di mana kita dapat melihat secara langsung atau dengan mata telanjang ketika gerhana bulan itu terjadi. Jadi tidak akan ada efek samping ataupun kerusakan pada mata ketika kita melihat peristiwa gerhana bulan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Apakah dapat dipahami tentang peristiwa gerhana matahari dan gerhana bulan? Gimana nih? Semoga pada pembelajaran kali ini ilmu yang dapat Ibu sampaikan dapat dipahami oleh kalian ya. Dan jangan lupa untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang gerhana matahari dan gerhana bulan, baik itu di internet maupun yang ada pada buku. Nah, Ibu mau ingatkan kembali, ada bedanya antara gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, susunan gerhana pada gerhana bulan yaitu matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis lurus. Dan jika gerhana matahari, susunan gerhananya, susunan planetnya yaitu matahari, bulan, dan bumi. Nah, itu perbedaan dari susunan gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke teman-teman, sekarang saya akan melakukan percobaan sederhana, yaitu proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Di sini yang berperan sebagai matahari adalah senter, dan bola kasti sebagai bumi, lalu bola bekel sebagai bulan. Ini adalah proses terjadinya gerhana bulan total, di mana bulan tidak menampakkan sinarnya, dan di bagian bumi sebelah sini adalah malam hari yang bulan
tidak nampak sama sekali, dan bagian bumi sebelah sini adalah siang hari yang masih terpancar sinar oleh matahari sebagian. Lalu, untuk proses terjadinya gerhana matahari, bulan berada di antara bumi dan matahari. Disinilah proses terjadinya gerhana matahari berlangsung. Nah, anak-anak, mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada kata maupun lisan yang Ibu ucapkan. Semoga semua ilmu yang Ibu sampaikan hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, jangan lupa tetap semangat belajar dimanapun dan kapanpun. Semangat, 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 semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.